Ibu dosen. Di kesempatan kali ini saya akan menganalisis dua perusahaan yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman pada tahun 2020 dan 2021, yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dan PT Siantar Top Tbk. Saya akan menganalisis yang pertama analisis investasi menggunakan aset, yang kedua adalah analisis pendanaan yang menggunakan total utang, dan tiga adalah analisis rasio aktivitas, dan keempat adalah rasio profitabilitas. Yang pertama saya akan mulai dengan analisis investasi pada PT Garuda. Analisis investasi pada PT Garuda untuk asetnya, yang pertama ada aset lancar. Pada tahun 2020 dan 2021 itu PT Garuda mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Untuk aset tidak lancarnya, PT Garuda itu mengalami penurunan sebesar minus 0,004% yang dipengaruhi oleh penurunan aset hak guna, penurunan aset tidak berwujud, penurunan aset tidak lancar lainnya. Untuk keseluruhan total utang PT Garuda itu mengalami peningkatan sebesar 0,04%. Untuk ROI-nya, pada tahun 2020 itu ROI-nya sebesar minus 9,5%, dan tahun 2021 itu sebesar minus 6,6%. Untuk ROE PT Garuda itu, ROE tahun 2020 itu sebesar 0,0449, untuk tahun 2021 itu sebesar 0,047. Di sini ada analisis investasi pada PT kedua, yaitu PT Siantar Top. Pada tahun 2020 dan 2021, aset lancarnya itu mengalami peningkatan sebesar 0,31%, yang dipengaruhi oleh peningkatan kas dan setara kas dan peningkatan uang muka. Untuk aset tidak lancar PT Siantar Top itu juga yaitu mengalami penurunan sebesar minus 0,009%, yang dipengaruhi oleh penurunan uang muka tidak lancar dan beban ditangguhkan hak atas tanah. Untuk keseluruhan total utang PT Siantar Top Tbk itu mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Untuk ROI-nya, untuk ROI PT Siantar Top Tbk itu pada tahun 2020 sebesar 15,21%, untuk tahun 2021 sebesar 8,23%. ROI-nya, ROI Siantar Top Tbk itu pada tahun 2020 itu sebesar 19,04%, dan tahun 2021 itu sebesar 23,10%. Kita akan menganalisis menggunakan analisis pendanaan, yaitu analisis pendanaan utang. Yang pertama itu untuk PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kita tahu kalau misalnya itu utang itu terbagi dua menjadi pertama utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Dan utang jangka pendek PT Garuda itu mengalami kenaikan sebesar 0,13% yang dipengaruhi oleh peningkatan di utang lain, beban akrual, peningkatan di karyawan jangka pendek, dan utang pajak sebesar 2,03%. Utang jangka panjang untuk PT Garuda itu mengalami penurunan sebesar minus 0,001%. Itu dipengaruhi oleh liabilitas sewa yang menurun, utang jangka pembiayaannya, dan liabilitas jangka panjang lainnya, dan karyawan jangka panjang. Untuk keseluruhan total utang PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk itu mengalami kenaikan sebesar 4,07%. Untuk rasio solvabilitasnya, yang pertama rasio solvabilitas total utang terhadap ekuitas. Tahun 2021 dan 2020 PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 itu sebesar 1,27, dan tahun 2021 itu sebesar 1,26. Yang kedua ada total utang jangka panjang terhadap ekuitas. Untuk tahun 2020 itu
Total utang jangka panjang terhadap ekuitas PT Garuda sebesar 0,81 dan tahun 2021 sebesar 0,76. Rasio lancarnya, yang pertama itu ada rasio lancar. Rasio lancar PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Rasio lancar tahun 2020 itu sebesar 1,75 dan tahun 2021 itu sebesar 1,74. Rasio cepat untuk PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk itu tahun 2020 1,09 dan tahun 2021 1,24 itu mengalami peningkatan untuk rasio cepatnya. Kita masuk ke perusahaan pembandingnya itu PT Siantartop Tbk dengan menggunakan analisis pendanaan utang juga. Pada tahun 2020 dan 2021, PT Siantartop Tbk memperoleh pendanaan yang pertama dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendeknya itu pada tahun 2020 ke tahun 2021 itu meningkat ya, menurun sebesar minus 0,24%, dan penurunan itu dipengaruhi oleh utang lain pihak realisasi dan utang pajak. Untuk utang jangka panjangnya, berdasarkan laporan keuangan PT Siantartop Tbk, utang jangka panjang perusahaan mengalami penurunan sebesar minus 0,04%, yang dipengaruhi oleh liabilitas yang diestimasikan atas imbalan kerja. Untuk total utang keseluruhannya itu, PT Siantartop Tbk itu mengalami penurunan sebesar 0,2%. Untuk rasio solvabilitas yang pertama ada total utang terhadap ekuitas tahun 2021 dan 2020. Untuk tahun 2020 itu sebesar 0,29 dan untuk tahun 2021 itu sebesar 0,18. Untuk total utang jangka panjang terhadap ekuitas untuk PT Siantartop Tbk pada tahun 2021 dan 2020. Untuk tahun 2020-nya itu sebesar 0,05% dan tahun 2021 itu sebesar 0,04%. Di rasio likuiditas yang pertama rasio lancar untuk PT Siantartop Tbk itu tahun 2020 sebesar 2,40 dan tahun 2021 sebesar 4,19. Rasio cepat untuk PT Siantartop Tbk itu tahun 2020-nya sebesar 1,93, tahun 2021-nya itu sebesar 3,45. Kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu analisis manajemen operasi menggunakan rasio aktivitas. Di rasio aktivitas itu ada perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Untuk yang pertama itu di rasio perputaran kas tahun 2020 sebesar 2,54 dan tahun 2021 sebesar 2,57. Dari analisis rasio perputaran kas PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat bahwa rasio perusahaan kas masih rendah karena rata-rata kas sangat tinggi dan tidak sebanding dengan penjualannya. Pada tahun untuk perputaran piutang tahun 2020 ini masih sama untuk PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk 3,09 dan pada tahun 2021 perputaran piutangnya sebesar 3,13. Dari analisis perputaran piutang pada tahun 2020 dan 2021 terjadi perputaran 3 kali dalam periode. Ini sedang baik perusahaan dalam melakukan penagihan utang. Yang ketiga itu ada perputaran persediaan. Tahun 2020 itu untuk PT Garuda perputaran persediaannya sebesar 0,47 dan tahun 2021 perputaran persediaannya itu sebesar 0,41. Dari analisis rasio perputaran persediaan perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 sangat rendah, bahkan di bawah 1. Itu di bawah 1 karena dia koma. Ini perusahaan tidak efisien, banyak persediaan yang
Untuk perputaran modal kerja tahun 2020 itu sebesar 92,792,762,611. Untuk tahun 2021 itu modal kerjanya itu mengalami peningkatan ya. Kita masuk ke perputaran aset tetap. Pada tahun 2020, perputaran aset tetap sebesar 0,70 dan perputaran aset tetap pada tahun 2021 sebesar 0,71. Yang terakhir ada perputaran total aset tahun 2020 pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk itu sebesar 0,335 dan tahun 2021 sebesar 0,336. Untuk rasio aktivitas PT Siantar Top Tbk itu untuk perputaran kasnya tahun 2020 itu sebesar 21,96 dan tahun 2021 itu sebesar 24,22. Perputaran piutang pada tahun 2020 untuk PT Siantar Top itu sebesar 23,91 dan pada tahun 2021 sebesar 26,37. Untuk perputaran persediaan PT Siantar Top tahun 2020 itu sebesar 0,57 dan perputaran persediaan tahun 2021 itu sebesar 1,07. Dari perputaran modal kerja di tahun 2020 dan tahun 2021 itu mengalami peningkatan. Perputaran aset tetap. Pada tahun 2020, perputaran aset tetapnya itu sebesar 2,48 dan pada tahun 2021 itu sebesar 2,47. Dan perputaran total aset tahun 2020 untuk PT Siantar Top Tbk itu 1,04 dan tahun 2021 itu sebesar 1,15%. Yang terakhir kita masuk ke analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas itu yang pertama ada gross profit margin atau disingkat GPM. Yang kedua ada net profit margin atau disingkat NPM. Ada ROA, return on asset, ada ROE, return on equity, dan ada ROI, return on investment. Yang pertama itu untuk GPM. GPM PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 itu sebesar 31,18% dan tahun 2021 itu sebesar 29,87%. Yang kedua itu ada net profit margin NPM. Tahun 2020 NPM Garuda Putra Putri Jaya Tbk itu sebesar 6,4% dan tahun 2021 itu sebesar 6,3%. Untuk PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk itu untuk ROA-nya tahun 2020 itu sebesar 2,2% dan tahun 2021 itu 2,1%. Untuk ROE-nya pada tahun 2020 itu sebesar 4,9% dan tahun 2021 untuk PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk itu sebesar 4,7%. Yang terakhir itu ada ROI-nya. Untuk ROI tahun 2020 itu sebesar minus 9,5% dan tahun 2021 itu sebesar minus 6,7%. ROI Garuda Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2020 ke 2021 bernilai negatif. Jika ROI bernilai negatif, maka ROI bernilai negatif artinya pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya investasi yang dikeluarkan. Untuk analisis profitabilitas PT Siantar-Top Tbk, yang pertama itu ada GPM. GPM tahun 2020 untuk PT Siantar-Top itu sebesar 38,55%. Untuk tahun 2021 itu sebesar 32,16%. GPM PT Siantar-Top Tbk mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Menurun sekitar 6%. Gross profit margin merupakan presentasi laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi presentasi gross profit margin, maka semakin baik kinerja perusahaan dan secara langsung membuat keadaan perusahaan lebih baik. Dalam hal ini perusahaan
mengalami penurunan GPM. Untuk yang kedua itu ada net profit margin atau NPM. Tahun 2020 PT Siantar Top itu sebesar 11,81% dan tahun 2021 sebesar 16,5%. Untuk ROA-nya, untuk PT Siantar Top Tbk tahun 2020 itu sebesar 18,22% dan tahun 2021 itu sebesar 15,75%. Untuk ROE-nya, ROE tahun 2020 PT Siantar Top Tbk itu sebesar 19,04% dan tahun 2021 itu sebesar 23,10%. Dan ROE-nya tahun 2020 untuk PT Siantar Top Tbk itu 11,60% dan tahun 2021 itu sebesar 8,23%. Kesimpulannya dari analisis yang saya lakukan, yang pertama itu dari analisis investasi. Aset lancar PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, aset lancar mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Begitu juga dengan PT Siantar Top Tbk mengalami kenaikan aset lancar sebesar 0,31% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Yang aset tidak lancarnya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk di aset tidak lancarnya itu mengalami penurunan sebesar 0,004. Artinya perusahaan melakukan pengurangan aset tidak lancar. Sama halnya dengan Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, Siantar Top juga mengalami penurunan sebesar 0,009%. Untuk total aset keseluruhannya itu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengalami peningkatan sebesar 0,04% dan PT Siantar Top juga mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Yang kedua itu kesimpulan dari analisis pendanaan. Yang pertama itu utang jangka pendek. Utang jangka pendek PT Garuda itu mengalami peningkatan sebesar 0,13%, sedangkan PT Siantar Top Tbk itu menurun sekitar 0,04%. Dan utang jangka panjangnya untuk PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk itu mengalami penurunan sebesar 0,01%. Dan utang jangka panjang PT Siantar Top Tbk menurun sebesar 0,04%. Total utang Garuda untuk total utang keseluruhannya PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengalami kenaikan sebesar 4,07%, sedangkan untuk total utang PT Siantar Top menurun sebesar 0,2%. Secara keseluruhan saya melihat di sini perusahaan PT Siantar Top yang lebih baik daripada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Untuk kesimpulan dari analisis manajemen operasi, yang pertama itu dari perputaran kas dan setara kas PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengalami kenaikan itu sebesar 52,2% dan PT Siantar Top mengalami kenaikan juga sebesar 4,6%. Ini kenaikan kas dan setara kasnya lebih tinggi di Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Untuk perputaran piutangnya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengalami kenaikan sebesar 59,68% dan PT Siantar Top Tbk itu mengalami peningkatan juga sebesar 27,69%. Dan sama halnya dengan tadi, perputaran piutangnya lebih besar di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Untuk perputaran persediaan PT Garuda itu mengalami penurunan sebesar minus 12,83%, sedangkan PT Siantar Top Tbk itu mengalami peningkatan sebesar 16,59%. Untuk perputaran modal kerjanya dilihat dari modal kerja PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk itu mengalami kenaikan sebesar 71%, sedangkan untuk modal kinerja untuk PT Siantar Top juga mengalami kenaikan. Untuk perputaran aset tetap, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk itu perputaran aset tetapnya itu menurun sebesar 1,006%, sedangkan PT Siantar Top Tbk itu mengalami peningkatan sebesar 0,89%. Untuk perputaran total asetnya, PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk meningkat sekitar 85% dan PT Siantar Top Tbk itu sebesar 13,63%. Untuk kesimpulan profitabilitas,
GPM pada tahun 2021 PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk mengalami penurunan 50%. Terus profit margin yang rendah mengidentifikasikan bahwa perusahaan masih kurang mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualan, sehingga semakin keadaan operasi perusahaan akan semakin menurun. EPM-nya untuk Garuda Putra Putri Jaya Tbk itu mengalami itu lebih baik sebesar 5%. Semakin tinggi net profit margin dari yang diperoleh, maka perusahaan tersebut dinilai lebih efisien menentukan harga pokok penjualan. Ini ROA. ROA untuk Garuda Putra Putri Jaya Tbk itu dikatakan kurang baik, di bawah 6%. Artinya perusahaan belum maksimal menggunakan asetnya. Untuk ROE-nya, Garuda Put itu mengalami penurunan. Perusahaan sedang mengalami masalah dalam mendapatkan laba. Untuk ROI-nya, ROI Garuda Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 dan 2021 bernilai negatif. Jika ROI bernilai negatif, itu artinya pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya investasi yang dikeluarkan. Ini kesimpulan untuk profitabilitas pada PT Siantar Tbk. Yang pertama itu GPM-nya mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Menurun sekitar 6%. Profit margin merupakan presentasi laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi presentasi gross profit margin, maka semakin baik kinerja perusahaan dan secara langsung membuat keadaan perusahaan lebih baik. Dalam hal ini perusahaan mengalami penurunan GPM. Untuk net profit margin-nya, untuk Siantar Tbk itu dapat dikatakan baik karena lebih dari 5% atau 0,5%. Semakin tinggi net profit margin yang diperoleh, maka perusahaan tersebut dinilai efisien dalam menentukan harga pokok penjualan. Untuk ROA-nya, PT Siantar Tbk itu pada tahun 2021 itu mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, berarti perusahaan mampu mendayagunakan aset yang dengan baik untuk memperoleh keuntungan. ROE-nya pada tahun ROE PT Siantar Tbk itu mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini membuktikan jika laba perusahaan tinggi, kinerja perusahaan sangat kuat. Untuk ROE-nya, PT Siantar Tbk mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Perusahaan sedang mengalami masalah di laporan keuangan. Baik, sekian hasil analisis saya. Saya ucapkan terima kasih.